Halo guys, ketemu lagi dengan Moti di acara Bincang Motivi. Dan tamu kita kali ini seorang perempuan cantik dan halus hati dan budinya. Dan dia adalah seorang penari keraton, penari klasik. Dan ini menunjukkan bahwa dia bukan sembarang penari, tetapi penari yang punya tempat khusus di keraton. Dan saya berkenalan baik dengan penari ini. Dia punya mobil VW Kodok warna pink dan sering mogok di jalan, dan kalau mogok dia lupa sebagai penari, maka dia mulai bengkel di situ. Dan suatu hari juga pernah dia bercerita dia masih memakai dandanan tarian dan dia harus bawa mobil VW Kodoknya untuk pergi syuting di mana tempat syuting itu ya. Jadi ini menarik sekali. Dan bersama saya up close and personal Mbak Tisa. Walah, Mbak Tisa, apa kabar? Baik, Romo. Sehat-sehat? Pengestunya sehat. Oke. Iya. Guys, ini Mbak Tisa ini sering menari di mana-mana dan jadwalnya padat banget. Waduh. Tapi gara-gara COVID-19 ini jadi beliau ini harus stay di rumah dan sekarang ada waktu. Mungkin ini baru keluar pertama Mbak Tisa. Ini nggak pertama sih Romo, Okay. tapi memang slow banget gitu. Okay. Karena jobnya job cancel kabeh gitu ya. Semua di cancel jobnya. Lalu ya sekarang saya bersyukur karena punya waktu untuk ngobrol dengan Mbak Tisa. Baik Mbak Tisa. Iya, Mo. Ini yang pertama nih. Anda ini seorang penari, Yeah. tapi juga sering main teater, main drama, main sinetron, film pendek, juga sering foto model, foto fashion segala. Tapi juga montir mobil Anda sendiri. Sebetulnya Mbak Tisa ini kalau mendefinisikan dirinya sendiri, siapa Mbak Tisa ini sebenarnya? Siapa ya, Mo? Saya itu fleksibel, Mo. Oke. Iya, pokoknya saya itu kalau saya mendefinisikan saya sendiri ya saya fleksibel, tergantung dengan keadaannya, kesempatannya, situasinya, juga kebutuhannya. Oke. Hidup itu freelance gitu ya. Iya. Okay. Jadi dibutuhkan ya itu tadi kalau Romo ngendiko harus bengkel, itu adalah suka duganya orang punya kelangenan mobil tua, itu pasti dengan suka duka segala macam kerepotannya gitu. Okay. Baik, tapi Mbak Tisa ini lebih bisa dikatakan sebagai penari ya. Jadi karena pekerjaan hampir yang menyita waktu itu kan menari ya. Ya, Oke, jadi seorang penari. Nah, sejak kapan Mbak Tisa menari? Sebetulnya kalau suka menari itu dari kecil, Mo. Dari kecil. Iya. Okay, ya. Dari kecil suka menari. Lalu kebetulan juga Suwargi Eyang itu kan juga salah satu empu tari Keraton Jogja. Oke, gitu. di keraton ya, empu tari. Ya. Oke. Lalu keluarga besar dari ibu ya rata-rata penari, termasuk ibu sendiri dulu penari keraton. Tapi masa kecil saya tidak pernah mengenal dunia tari klasik sebetulnya. Karena bapak yang berpindah-pindah ke Sumatera juga, ke Jawa Barat juga, pokoknya kemana-mana. Jadinya saya malah tidak mengenal. Dari kecil mengenalnya malah tari Nusantara dulu gitu ya, karena berpindah-pindah itu tadi. Tapi suka senang sekali dengan tarian ya. Tetapi lalu mulai tari Jawa klasik ini sejak kapan? Belajarnya sejak kepepet, Roh. Okay. Jadi ceritanya ketika saya pada akhirnya memutuskan untuk nggak ikut bapak pindah lagi, jadi karena kakak juga udah di Jogja, lalu saya SMA di Jogja. Nah, guru saya itu karena melihat silsilah keluarga dan lain sebagainya, setahunya tuh saya bisa nari klasik gitu. Jadi ketika ada event tari di sekolah, itu saya disuruh nari. Saya bilang saya nggak bisa nari, itu nggak dipercaya. Nggak bisa nari, lalu akhirnya harus belajar kursus kilat gitu loh, Mo. Kebetulan kakaknya ibu itu juga salah satu guru tari di keraton juga, salah satu guru tari di keraton. Nah, akhirnya privat, Mo, gitu, demi untuk pentas itu tadi. Jadi kepepetnya di situ. Dan pertama kali belajar tuh, wah
udah saya nyerah mau. Melihat tari klasik itu aduh susah banget, kayaknya nunggu gong itu kan lama sekali, dan biasanya dengan tari tari daerah lain yang lebih energik gitu. Awalnya nggak bisa, udah cuman hanya untuk memenuhi kebutuhan pentas lalu sudah gitu, sampai udah saya nggak mau lagi lah gitu. Sampai akhirnya selalu dipepet ke untuk ada kesempatan seperti itu, dan akhirnya jadilah penari ini ya. Akhirnya belajar, kok semakin lama semakin jatuh cinta itu tadi keblasok. Dan Mbak Tisa ini udah menari kemana-mana ya, dan mewakili keraton ya, mewakili keraton Jogja. Ya, kebetulan ada event yang saya mewakili keraton, tapi juga ada yang saya punya kesempatan ikut misi budaya ke luar negeri, itu dengan Dinas Kebudayaan Provinsi. Sampai mana saja? Sampai pertama kali itu saya ikut misi itu ke Kyoto. Jepang. Kyoto, Jepang. Lalu Thailand, Chiang Mai. Lalu habis itu saya punya kesempatan bergabung dengan Artina Production dari Jakarta, satu-satunya penari dari Jogja, ikut tim dari Kementerian Parekraf. Itu saya ke Vatikan, Romo. Nah mana-mana. Itu luar biasa sekali. Terus ke Dublin, Irlandia, Cina di Shanghai, dan juga pernah ke Beijing. Terus Belanda. Waktu itu Tong Tong Fair di Belanda. Terus Abu Dhabi. Kemarin Yordania. Pokoknya keliling dunia ya. Ya, puji Tuhan, Romo. Dan sekarang gara-gara COVID harus stay di rumah. Tapi dinikmati ya, Romo. Baik. Lalu menari ini bagi Mbak Tisa apa sih sebenarnya? Apakah ini panggilan jiwa, atau ini hanya warisan nenek moyang, atau ini sebuah pekerjaan, atau ini kewajiban kita nguri-nguri kebudayaan, atau juga ini kan pengabdian pada Raja Jogja, atau gimana? Itu ini saling berkaitan, Mo. Saling berkaitan, seperti tadi saya matur di awal bahwa kebetulan keluarga Eyang adalah salah satu petari gitu. Jadi secara basic keluarga saya nenek moyang saya dari mengambil darah seni itu dari Eyang gitu. Dari Eyang. Jadi begitu, terus ibu kan juga ya istilahnya nurun gitu ya. Lalu ketika tadi saya mulai tertarik untuk belajar tari klasik gaya Yogyakarta, itu niat saya akhirnya adalah ngeleluri kebudayaan. Karena bagaimanapun itu budaya milik kita. Kalau tidak ada yang mencintai, tidak ada yang mau belajar, lalu nanti akan bagaimana ketika itu, apakah kita harus menunggu bahwa kebudayaan itu diakui bangsa lain, terus kita di tengah ketika katanya sih anak muda sulit mencintai kesenian tradisi. Niat saya itu adalah meluluri kebudayaan. Tapi semakin belajar, saya seperti semakin jatuh cinta. Semakin jatuh cinta, dan akhirnya itu membawa saya bahwa seni tari itu adalah menjadi profesi akhirnya. Bahkan ketika saya bekerja, saya pernah bekerja sebagai edukator di salah satu TK, karena background studi saya kan bukan dari tari ya, Moy. Gitu. Dulu punya cita-cita ingin punya sekolah untuk anak-anak, karena saya suka anak-anak. Itu pun saya relakan untuk lebih berat. Ternyata kok lebih abot atau lebih berat ke keseniannya, ke tarinya. Jadinya saya resign, lalu saya lebih fokus ke tari ya. Dunia tari. Itu yang membawa saya ke akhirnya tari menjadi profesi. Dan kebetulan lagi ketika saya mulai masuk belajar di keraton, lalu saya punya kesempatan untuk sekarang
saya menjadi abdi dalam bekso atau abdi dalam penari di Keraton Yogyakarta. Gitu. Dan jadi akhirnya dari runtutan-runtutan itu saya mengambil kesimpulan bahwa ya mungkin itu akhirnya menjadi panggilan saya juga, salah satu panggilan saya juga begitu. Wah, ini menarik sekali guys. Kita belajar banyak dari Mbak Tisa ini ya, selagi masih muda dan dia sudah menemukan panggilannya sebagai seorang penari dan ingin sungguh merawat tarian Jawa ini yang khas ini dan klasik ini, dan dia ikut nguri-uri istilahnya, jadi merawat kesenian asli Jawa sendiri. Baik Mbak Tisa, ini soal tadi sudah sampai panggilan menari ya. Ini berarti bisa terverifikasi kalau Mbak Tisa ini bahagia sebagai penari. Nah, apakah Mbak Tisa bahagia sebagai penari dan apa yang membuat bahagia saat Mbak Tisa menari itu sebetulnya? Jelas semua. Kalau bahagia itu jelas. Kalau nggak bahagia kan saya nggak sampai sekarang bertahan di dunia itu ya. Dengan pasang surutnya ya Mo. Kalau orang di dunia kesenian itu kan nek akeh job yo mulya, nek enggak ya lundang-lundung gitu ya. Tapi saya sangat menikmati, saya senang sekali terutama ketika saya lebih concern di tari klasik gaya Yogyakarta. Karena dengan belajar tari klasik gaya Yogyakarta, selain saya belajar tariannya, saya ngelururi budayanya, kebudayaan, saya juga belajar bagaimana tentang sebuah nilai unggah-ungguh. Gitu. Ya, apalagi ketika menari kalau di dalam keraton apalagi ya Mo ya, kan berbeda dengan ketika kita belajar tari di luar. Ketika di luar kita dengan kostumnya akan bebas, bebas sekali. Tapi ketika harus berlatih di dalam keraton, maka otomatis secara kostum pun kita akan berbeda gitu. Harus lengkap gitu Mo. Jadi dari atas aja bagi yang putri itu harus bersanggul gitu. Harus bersanggul, lalu menggunakan kebaya. Dan kebayanya pun ada aturannya. Ketika di dalam keraton nggak boleh kebaya yang asal, misalnya kebaya modern modifikasi, tetapi kebaya yang klasik. Dan itu pun ada tatanannya, harus seperti apa modelnya, motifnya, tidak boleh yang berbordir. Jadi benar-benar sederhana gitu. Lalu menggunakan semekan di dalamnya, semekan batik, lalu menggunakan jarik gitu. Jarik propertinya seorang penari ya sampur, ya menggunakan sampur begitu. Dan ketika menari di dalam keraton, otomatis tempat yang berbeda, kita penghormatan terhadap sebuah tempatnya itu juga berbeda. Karena menarinya juga misalnya di pendopo pun, ketika mau naik pendopo atau sebuah bangsal di keraton, misalnya kalau di keraton kan latihannya di bangsal kasatriyan, itu harus ada unggah-ungguh tersendiri begitu. Iya, misalnya dengan menyembah sebelum kita untuk naik atau mulai menari seperti itu. Jadi dan ada belajar tentang tata krama, tentang unggah-ungguh itu yang terutama gitu. Selain juga belajar, saya itu kan background pendidikannya sebetulnya saya kuliah di Fakultas Psikologi. Nah, banyak yang kamu sekarang apa penari gitu loh, ilmumu ra nganggo gitu ya. Nah, tapi defense saya adalah saya sekarang berpsikologi dalam tari. Karena ketika belajar tari klasik, saya juga belajar tentang pengendalian diri. Ya, itu hal yang sangat menyenangkan dan membuat betah belajar. Gitu. Ya, menarik sekali Mbak. Ini Mbak Tisa ini kan sebagai penari keraton dan termasuk juga abdi dalem ya. Dan abdi dalem itu yang dalam benak saya adalah milik raja. Nah, apakah Mbak Tisa ini tidak merasa kehilangan kebebasan dalam menjalani hidup sebagai sebagai orang muda, sebagai pribadi yang merdeka gitu? Kehilangan kebebasan sih menurut saya enggak ya Mo ya. Enggak, ya. Ya, karena begini, ketika kita
menjalankan tugas sebagai abdi dalam penari, karena saya abdi dalam penari. Ketika kita menjalankan tugas sebagai abdi dalam penari di dalam keraton, ya dawuh sesuai dengan dawuh dari Ngerso Dalem, atau biasanya untuk penghargaan tamu-tamu, tamu-tamu dari Ngerso Dalem, atau ada event-event yang diselenggarakan oleh keraton itu sendiri, itu kan kita bertugas. Nah, ketika bertugas di dalam keraton, ya kita harus mengikuti rules yang ada di dalam keraton, gitu. Ada batasan-batasan. Iya, ada batasan-batasan, entah itu batasan berperilaku, bersikap, bertutur, gitu. Itu ada batasan-batasannya memang ketika kita berada di dalam keraton. Nah, tetapi ketika kita berada di luar keraton, ya kita hidup sebagai ya biasa seperti ya melakukan aktivitas kita biasa seperti yang normal ya, seperti orang kebanyakan juga sama saja begitu. Kita juga makanya saya juga bisa bengkel. Nah, itu persis pertanyaan itu. Pertanyaan ini menarik, itu kok VW-nya itu kan nyentrik ya, warnanya pink gitu ya, dan kalau sering mogok dan kalau mogok bengkel sendiri, gimana ceritanya? Sebetulnya enggak semata-mata bengkel sendiri semua, tapi ketika memang yaitu punya ngopeni mobil tua kan Romo, terus memang suka gitu, mau nggak mau kan pasti yaitu prahara aja ya. Maksudnya suka dukanya, yaitu salah satunya adalah mogok. Nah, saking seringnya, jadi kan ketika misalnya dibantu itu jadi tahu lagiannya. Kalau begini, kemarin itu kerusaknya di sini. Terus ya, jadi akhirnya niteni Tomo gitu. Niteni, hanya ilmu niteni sebetulnya. Jadi ketika misalnya di jalan ada sesuatu, ingat dulu yang kemarin itu apa. Terus coba dulu cek itu. Kok raiso gitu kan. Coba cek yang lain, karena kan kasusnya masih banyak, ceritanya masih banyak gitu loh Mo. Nah itu coba yang lain, ini nggak bisa, kalau bisa alhamdulillah lah ya Mo, syukur ya gitu, bersyukur gitu. Tapi kalau ketika jalannya nggak bisa, ya itu salah satu jalannya tetap harus kontak bengkel Mo. Iya. Guys, kebayang nggak sih jadi malam lari lembut gitu, lalu siangnya bawa dongkrak. Baik, terima kasih Mbak Lisa. Sebagai penari itu apakah ada jenjang-jenjangnya kalau nari di keraton? Apakah ada tingkatannya, pemula, lalu yang kalau sudah senior dan segala macam? Begini, kalau sebetulnya ini berdasarkan pengalaman saya ya Mo ya. Ketika kita belajar di keraton itu kan memang tidak dilatih dari nol Mo. Jadi memang sebelumnya penari-penari itu harus punya basic tari klasik gaya Jogja sebelumnya gitu. Makanya sebelum berlatih di dalam keraton, yang biasanya setiap minggu itu Mo Gladen Minggon di dalam keraton. Nah itu biasanya kita belajar di luar keraton dulu, di sanggar-sanggar tari klasik yang ada di luar keraton. Nah setelah kita punya basicnya nih Mo, punya basicnya baru kita belajar di keraton gitu. Ketika di keraton tentu saja kita akan menemukan guru-guru keraton, guru-guru tari putri keraton, karena saya putri, yang putra ya guru-guru putra keraton gitu. Nah guru-guru putri, guru-guru ini itu ada yang mengajarkan kita bagaimana salah satunya tata krama untuk berlatih tari di keraton yang berbeda dengan ketika di luar, unggah-ungguh tadi Romo. Jadi yang mengingatkan kita, membenahi juga ketika kita punya kan udah belajar basic di luar. Nah, kita istilahnya diwejet, dipegang lagi, disempurnakan lagi bagaimana teknik yang baik oleh guru-guru. Nah, di sini guru-guru ini juga ada guru-guru sepuh dan juga ada guru-guru nem gitu. Nah, dari guru-guru inilah yang akhirnya melihat potensi-potensi yang ada di murid-muridnya gitu. Guru-guru ini yang melihat ada potensi sehingga bisa memberikan kesempatan-kesempatan kepada murid-muridnya ketika ada
misalnya perhelatan di keraton Di atau keraton, apa, ya. atau Oke. juga sampai akhirnya terus sekarang kan ada abdi dalam bekso atau abdi dalam penari. Nah, dari guru-guru itulah yang melihat potensi-potensi murid-muridnya, itulah yang pada akhirnya seperti menyeleksi ya Mo ya, untuk menjadi abdi dalam keraton gitu. Abdi dalam itu punya gelar ya, Mbak Tisa punya gelar. Iya. Apa namanya? Kalau nama paring dalam saya dari keraton itu Nyi Raden Wedono Pristisari Kusumo Rasmi Matoyo. Wah, artinya ada artinya. Nah, itu saya dapat wisuda juga loh Mo. Oh iya, ada wisudanya juga. Ada Oh, juga seru, wisudanya seru. di dalam keraton begitu. Ya. Ketika Matoyo, nama-nama abdi dalam penari itu biasanya diakhiri dengan Matoyo. Matoyo. Iya. Oke. Nanti sebetulnya kalau di keraton abdi dalam itu nama-namanya bisa dilihat dari nama-nama belakangnya. Misalnya sinden itu nanti ada ciri khas nama seperti profesinya gitu ya istilahnya. Ya, lalu misalnya pengrawit itu juga ada ciri khasnya. Biasanya dengan nama gending-gending atau prajurit juga ada ciri khasnya. Jadi masing-masing bagian kan di keraton tuh juga ada divisinya Mo. Nah, itu masing-masing divisi juga ada ciri khasnya. Nah, kalau nama kebetulan saya paling dalam kalau Pristisarinya itu dari nama belakang saya sendiri. Oke. Disertakan di situ, lalu Kusumo Rasminya paling dalam. Iya. Jadi itu dibayangkan pemberian raja sendiri ya. Iya. Tapi sebetulnya saya kira teknisnya gimana itu? Teknisnya pemberian itu. Apakah dapat wangsit lalu wajah seperti ini saya beri nama ini atau gimana? Saya juga nggak tahu ya prosesnya ya. Karena ketika wisudan gitu, kami cuman diberi istilahnya surat, ya diberi kayak kalau lulusan sarjana itu kan ada ijazahnya gitu ya, Maya. Nah itu ada apa istilahnya? Nama saya kok jadi resminya, lama. itu, Ya nama ada gelarnya. Ya gelarnya di situ tertulis, dan itu juga ada upacara wisudannya itu serah terima juga. Sudah tahu sebelumnya atau kaget itu? Nama saya bagus banget gitu atau gimana? Kalau itu sebelumnya wisudan biasanya tuh ada ini ada pawiyatannya. Oke. Iya, sebelum wisudan ada pawiyatannya. Jadi di situ calon-calon abdi dalam itu diberi pawiyatan, pembekalan ya, tentang bisa sejarah keraton juga, terus tentang hal-hal unggah-ungguh dan sejarah keraton sendiri. Lalu bagaimana nanti misalnya prosesi wisuda itu harus bagaimana, sikapnya harus bagaimana ketika menerima dan menerima dari siapa. Nanti caranya memegang map ketika sudah ada partisoro kan jadi istilahnya ijazahnya itu namanya partisoro. Nah itu nanti ketika menerima sikapnya harus bagaimana, lalu harus laku dodok gitu Mo. Oh iya. Iya. Susah banget. Ketika dipanggil namanya, kalau wisudawan kan dipanggil juga sama Mo, dipanggil juga. Nah, nama itu kebetulan karena ada pawiyatan juga sebelumnya wisudan itu diberitahu nanti akan dipanggil. Jangan-jangan yang memberi nama dosennya gitu ya. Lalu membayangkan wajah seperti ini namanya ini. Gitu. Ini nah, bisa jadi. Baik, kalau itu ya di keraton itu kan ada tarian-tarian sakral. Apakah dan Mbak Tisa sudah sering nari sakral gitu ya? Apakah ada ritual-ritualnya sebelum nari itu biasanya? Begini, kalau untuk tarian memang ada ritual untuk tarian-tarian yang memang itu pusoko. Iya, terlebih adalah terutama itu tarian-tarian bedoyo. Bedoyo-bedoyo pusoko, tarian-tarian lama itu pasti ada ritualnya. Seperti yang saya alami itu kemarin kan ketika tinggalan Jumenengan Dalem, itu kemarin tarian bedoyo yang ditampilkan untuk dalam tinggalan itu adalah tari bedoyo Sumrek, dan itu salah satu pusoko. Ya, pusoko Dalem gitu.
salah satu pusaka. Nah, sebelumnya kita berproses untuk menari itu kita ini mau sowan dulu. Jadi nyekar. Ya, nyekar. Karena kan begini juga, setiap budaya itu kan ada kisahnya, Mo. Ya. Pasti ada ceritanya. Budaya itu menceritakan tentang apa dan masa HB berapa. Nah, kita nyekar, sowan, mohon doa restu. Iya, nyekar, sowan, nyuwun lilah begitu kira-kira. Ke misalnya ke Imogiri, lalu ke Kota Gede. Yang pertama di Kota Gede biasanya, karena yang sepuh kan Mataram, di Kota Gede, terus Imogiri, lalu Parangkusumo, gitu. Ya, tapi itu pun juga tergantung kisahnya itu sendiri. Seperti ketika saya punya pengalaman 2. Sebelumnya saya juga terlibat untuk geladi budaya pusaka juga, yaitu budaya Semang. Ketika mau geladi aja itu tuh kita harus sowan dulu. Nah, dan ketika budaya Semang itu kita nyekarnya dari Sultan Agungan. Dari Sultan Agungan semua ketika di Imogiri. Tetapi ketika budaya Sumerak itu tidak dari Sultan Agungan tapi dari HB1. Karena kan memang disesuaikan dengan ceritanya juga dan yasannya. Budaya itu yasannya siapa? Kalau ketika budaya Sumerak itu sebetulnya yasan PB2. Tetapi akhirnya HB1 yang kan ada perjanjian, sejarahnya kan ada Palian Negari dan yang ada istilahnya kebudayaan pun akhirnya terpecah Tomo. Nah, ada Palian, ada sejarah itu, dan budaya Sumerak itu sebagai pusaka itu diambil oleh HB1 gitu, untuk HB1 yang meneruskan atau mengeluluri itu. Jadi makanya nyekarnya jadi di Imogiri dari HB1 sampai seterusnya sampai HB9 di makam itu. Lalu setiap gladi pun terutama Semang ya Mo, setiap gladi pun itu ada sajen atau ada ritual juga, didoakan dulu, terus ada sajen, selalu ada sajen, dan sajennya itu atau itu berbeda. Ketika budaya Semang adalah kan salah satu baboning atau induk dari bedoyo dan tari bedoyo dan serimpi yang ada di Yogyakarta. Nah, itu juga ritualnya lebih jangkep. Ya, lebih lengkap, sajennya juga lebih lengkap dibandingkan yang lain. Penari-penari harus puasa juga atau biasanya? Nah, ketika itu yang dibawakan adalah tarian pusaka, seperti yang kemarin adalah budaya Sumerak, yang pengalaman saya, itu tuh kita ngelampai juga, menjalani laku juga. Kita selama proses latihan itu kita siam metak. Mutih ya? Ya, itu pas netonnya sendiri-sendiri. Lalu 3 hari, selama 3 hari menjelang pementasan itu kita puasa juga. Iya. Ya. Menarik sekali ini. Jadi mengikuti ritualnya. Tapi kalau misalnya tarian-tarian kan, karena kan setiap raja itu ya yoso atau membuat sebuah bedoyo gitu atau tarian gitu. Nah, ketika itu tarian baru itu mungkin tidak menjalankan ritual yang seperti kalau kita menarikan tarian pusaka. Tetapi itu akhirnya kemantepannya penarinya masing-masing. Ya, kalau saya mantepnya biasanya saya puasa. Iya. Ya. Wah, ini ternyata ritualnya banyak ya.
Apakah kalau nari sampai kerasukan gitu, Mbak Tisa? Justru ketika menari, apalagi tari klasik begitu ya Romo, malah justru kita harus dalam kondisi yang